Misi utama Garp untuk menyelamatkan Koby dari Hachinosu telah selesai, namun ini akan menjadi akhir dari Garp sang legenda Marine. Dia harus mengorbankan diri sebagai orang tua untuk membiarkan anaknya tetap hidup dan meraih masa depannya. Dan berita mengenai hilangnya Garp di Pulau Hachinosu mulai tersebar ke seluruh dunia. Hai semua, kembali lagi di channel Batas Anime. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan selalu diberi kesehatan. Di video kali ini kita akan membahas ringkasan lengkap pada One Piece chapter 1088. Chapter kali ini akan membuat kita semua terharu akan kehilangan Garp sebagai sosok yang menjadi panutan semua Marine. Apakah dia akan mati dan menutup era lama sebagai seorang legenda abadi angkatan laut? Simak semua penjelasan lengkapnya di video kali ini. Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya kalian untuk klik subscribe channel ini karena itu gratis dan kalian bisa mendapatkan notifikasi untuk video kami selanjutnya. Baiklah, tahu sangat ini suwe-suwe maning, mari kita bahas bareng-bareng. One Piece chapter 1088, pelajaran terakhir. Chapter dimulai dengan sebuah flashback di pangkalan Marineford lama di Paradise. Di sini kita melihat Garp yang sedang mengajar kelas untuk para marinir baru. Koby juga terlihat ada di sana. Ini merupakan pelajaran pertama dari Koby karena dia memiliki penampilan yang sama seperti saat dia di East Blue yang masih terlihat bulat. Garp mengajukan sebuah pertanyaan kepada semua marinir baru tentang pengetahuan umum. Dia berkata, jika ada satu bayi dan satu orang tua terdampar di sebuah pulau dan kamu memiliki perahu yang hanya dapat memuat 2 orang, siapa yang akan kamu selamatkan? Kemudian Koby menjawab, saya akan turun dari kapal sendiri, jadi keduanya bisa hidup. Secara refleks Garp melempar sebuah kapur ke arah Koby sembari berkata, kau salah, lagi pula orang tua itu sudah tidak punya banyak waktu lagi, jadi biarkan saja dia mati. Mengapa kalian semua menjadi marinir? Bukankah itu untuk melindungi masa depan rakyat? Kemudian kau dan bayi itu memiliki lebih banyak masa depan daripada orang tua itu. Hanya kamu dan bayinya yang harus tetap hidup. Itu merupakan penggambaran dari prinsip Garp sebagai seorang Marine. Dia memprioritaskan masa depan yang harus diraih oleh anak muda daripada harus menolong orang tua yang sudah tidak punya harapan yang besar. Setelah pelajaran selesai, Garp kemudian dimarahi oleh instruktur angkatan laut. Dia meminta Garp untuk tidak pernah mengajarkan hal seperti itu lagi, karena kehidupan semua orang adalah setara. Akan tetapi Garp tidak setuju. Dia menjawab, masa depan anak muda tidak terbatas. Kemudian kita beralih ke dalam flashback lain ketika di Amazon Lily, setelah insiden yang terjadi kepada buah Hancock beberapa hari yang lalu. Setelah kedatangan Rayleigh di Amazon Lily, dia mencoba merundingkan beberapa hal tanpa kekerasan untuk mengusir Kurohige dan Marine. Kurohige kemudian setuju untuk meninggalkan Amazon Lily, namun dia harus membawa 800 pasukan angkatan laut dan sebuah kapal perang bersamanya. Tujuan Kurohige jelas untuk menukarkan para prajurit itu dengan gelarnya sebagai raja dari Pulau Hachinosu agar diakui oleh afiliasi pemerintah dunia. Di sini wakil Admiral Yamakachi hanya bisa berdiam diri dan menonton saja karena markas pusat Marine tidak memberikan izin kepada mereka untuk melawan seorang Yonko. Namun Koby sendiri maju dan menawarkan kepada Kurohige untuk membawanya sebagai tahanan, bukan anak buahnya. Kurohige memiliki pertimbangan besar karena Koby telah dianggap sebagai pahlawan Marine setelah insiden yang terjadi di Rocky Port di Pulau Hachinosu yang berhasil menyelamatkan para budak di sana. Tentunya sebelum Pulau Hachinosu diambil alih oleh Kurohige. Koby merupakan aset penting bagi angkatan laut yang bisa mendukung rencana besar Kurohige. Kemudian wakil Admiral Yamakachi mengizinkan Koby untuk melakukannya karena Koby adalah anggota rahasia dari SWORD, di mana dia bisa melakukan apa saja terhadap Yonko tanpa batasan aturan dari markas pusat Marine. Kembali ke masa sekarang, kita melanjutkan kejadian sebelumnya di mana Avalo Pizarro menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk menjangkau kapal Garp yang ada di pelabuhan dan mencoba menghancurkannya. Semua orang di kapal perang Garp terlihat panik. Para Marine menembaki tangan raksasa itu tetapi tidak berpengaruh sama sekali. Kemudian kita melihat percakapan antara Koby dengan Garp. Koby berkata, jika tangan itu turun, ratusan nyawa akan hilang dalam sekejap. Apa yang harus kita lakukan, Wakil Admiral Garp? Lalu Garp menjawab, kalau kalian bertiga, maka mereka bisa diselamatkan. Kemudian Garp memberikan perintah kepada mereka masing-masing. Garp akan membuat sedikit celah untuk mereka bisa melakukan aksinya.
Kobe harus menghancurkan tangan raksasa itu sebagai pusat dari serangan. Cruz harus melindungi kapal perang Garp dari puing-puing bebatuan yang telah hancur. Dan Helmeppo harus melindungi Kobe dan Cruz dari serangan para kroco bajak laut yang mencoba menghentikan mereka. Ini merupakan sebuah misi dari kerja sama tim. Kobe terkejut dan mencoba menyangkal. "Aku tidak bisa." Garp langsung memotongnya. Dalam sebuah pertempuran, keputusan harus dibuat secara tiba-tiba. Lalu ketiganya segera bergerak atas perintah dari Garp. Para kroco Kurohige menertawakan mereka. Mereka mengira kalau Kobe, Helmeppo, dan Cruz tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kekuatan dari Garp. Cruz bertanya kepada Kobe, mengapa Garp mempercayakannya untuk menghancurkan tangan raksasa itu. Dia bertanya-tanya seakan tidak percaya. Apakah karena Kobe memiliki bom atau semacamnya untuk menghancurkan tangan batu raksasa itu? Kobe menjawab dia tidak punya senjata sama sekali, tapi dia akan mencoba melakukan sesuatu. Bajak laut kroco menembaki mereka. Helmeppo mengawali aksinya dengan memblokir semua peluru dengan pedangnya dan terjebak dalam sebuah ledakan dan kepulan asap untuk mengecoh mereka. Garp kembali berdiri dan menghadap Kuzan. Dia meluncur dengan sangat cepat ke arah Kuzan dan menuju Kuzan ke tanah dengan tinju cintanya. Hal ini membuat Kuzan begitu terkejut dengan kecepatan Garp dan dia belum siap untuk menahan serangan Garp dan kembali tersungkur ke tanah. Lalu Garp melompat ke atap menuju batu tengkorak dan langsung melancarkan sebuah pukulan di wajah tengkorak menggunakan sebuah teknik bernama Galaxy Divide. Garp menggunakan serangan pukulan dahsyat yang membelah wajah tengkorak menjadi dua bagian. Hal ini membuat tubuh asli Bizarro terluka parah dengan darah yang bercucuran keluar dari kepalanya. Karena bagaimanapun efek dari hancurnya bagian pulau itu akan berpengaruh kepada tubuh asli Avalo Bizarro. Dalam keadaan sekarat, Garp masih memiliki kekuatan yang sangat besar. Cruz dan Kobe mengikuti Garp di belakangnya. Cruz berkata, "Apa yang akan kamu lakukan, Kobe?" Lalu Kobe menjawab, "Aku tidak akan membiarkannya jatuh." Kobe kemudian melompat ke udara menghadap ke tangan batu raksasa Bizarro. Perbandingan ukuran tubuh Kobe dengan tangan batu Bizarro sangat jauh berbeda. Bizarro terlihat kesakitan setelah efek pukulan dari Garp, tapi dia masih bisa bergerak. Jadi dia melanjutkan untuk mengayunkan tangannya ke bawah untuk menghancurkan kapal perang Garp di pesisir pantai untuk membalaskan dendamnya. Kemudian kita beralih sejenak ke dalam flashback lain. Kita kembali ke masa ketika Kobe dan Helmeppo pertama kali bergabung dengan Angkatan Laut. Kita melihat Garp dan Helmeppo berbicara di lapangan latihan seperti yang terlihat di sebuah cover story. Garp memperhatikan bahwa Kobe berhasil berkembang dengan sangat cepat, tetapi dia memiliki jumlah luka yang tidak wajar di tangan dan bahunya. Helmeppo mengatakan kalau Kobe tidak ingin dia memberitahu siapapun tentang hal itu. Tetapi faktanya Kobe tahu betul kalau tubuhnya memiliki keterampilan bertarung yang lebih sedikit daripada orang pada umumnya. Jadi untuk mengimbanginya, Kobe perlu berlatih antara 100 sampai 200 kali lebih keras daripada orang lain. Helmeppo juga mengatakan kepada Garp bahwa Kobe telah berlatih secara rahasia setiap malam dengan meninju battleship bag milik Garp. Flashback telah berakhir dan kita kembali ke masa sekarang. Garp tersenyum sembari mengingat Kobe yang berusaha sangat keras dalam pelatihannya. Semua kroco bajak laut masih menertawakan Kobe. Mereka mengatakan dia tidak mungkin bisa menghentikan tangan raksasa Bizarro. Para bajak laut juga mengatakan gelar pahlawan pasti sudah melekat di kepalanya dan dia bertindak terlalu nekat. Namun Kobe sudah membulatkan tekadnya. Kobe langsung menyerang tangan raksasa itu sembari berkata, "Jika saya tidak bisa melakukan ini, semua orang akan mati karena saya." Honesty Impact. Kobe meninju dan menghancurkan seluruh lengan raksasa Bizarro dalam sebuah halaman ganda yang terlihat sangat epik. Pukulan keras Kobe disertai petir hitam yang mengelilingi benturan, menandakan kalau dia melapisi aura House Shokuhage dalam serangannya. Kita melihat bahwa Bizarro berteriak kesakitan karena lengan aslinya juga patah karena efek serangan yang terjadi terhadap pulau. Garp yang melihatnya tertawa sambil menangis terharu. Betapa bangganya selama ini Garp telah berhasil melatih Kobe untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Ini menjadi pelajaran terakhir dari Garp kepada Kobe, karena setelah ini Kobe bisa berjalan sendiri tanpa arahan dari Garp lagi. Sebuah hadiah perpisahan yang luar biasa karena telah melihat murid kesayangan Garp mulai tumbuh menjadi orang yang akan mewarisi tekadnya sebagai masa depan Angkatan Laut. Sementara Helmeppo dan Cruz sama-sama terkejut melihat itu. Cruz menggunakan teknik yang disebut clay wave. Dia membuat jaring tanah liat raksasa untuk menghentikan reruntuhan batu yang mulai berjatuhan dan menyelamatkan kapal perang Garp. Kobe, Helmeppo, dan Cruz berakhir dengan selamat dan mereka telah sampai di kapal perang. Garp menghubungi semua orang di kapal dengan sebuah denden musi. Dia berkata, "Kalian semua maju dengan kecepatan penuh dan berlayar menjauh dari Hachinosu sekarang juga. Aku akan menemukan cara untuk bertahan hidup sendiri. Misi kita sudah selesai dan keselamatanmu adalah hal yang paling penting."
Kobe langsung menangis dan menyuruh kapal untuk kembali. Tetapi Cruz menghentikannya meski dia sendiri juga menangis. Garp melanjutkan percakapannya. Kalian semua adalah masa depan angkatan laut. Ini menjadi pelajaran pertama sekaligus pelajaran terakhir dari Garp, di mana ada sosok orang tua yang rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan seorang anak muda yang memiliki masa depan untuk mengubah dunia. Semua harapan Garp akan terwujud di mana dia bisa mewariskan tekadnya kepada Kobe sebagai penggantinya di era baru. Dalam panel halaman ganda terakhir, Garp terbaring di tanah dengan sebuah bilah es yang menusuk ke dadanya. Dia dikelilingi oleh Kusan dan semua kapten bajak laut Kurohige. Di akhir perjalanannya, Garp masih bisa tertawa ketika es mulai menyebar dari lukanya ke seluruh tubuh. Ini menjadi momen yang hampir sama dengan yang terjadi kepada Saul ketika di Ohara. Kusan membekukan seluruh tubuh Garp menggunakan teknik bernama Ice Time Capsule. Di sini terlihat wajah Kusan tetapi matanya disembunyikan, membuat ekspresinya tidak diketahui. Namun meski begitu, Kusan akan menjadi orang yang paling tersakiti karena dia melihat Garp harus tumbang di depan matanya sendiri, bahkan dengan kekuatannya yang dianggap sebagai mantan murid pertamanya. Sang narator berkata, di dalam koran hari berikutnya, berita mengatakan kepada dunia, pahlawan muda Kobe telah kembali dengan selamat, dan seorang pahlawan legendaris Garp telah menghilang di Hachinosu. Dan yang terakhir, Yonko Mugiwara no Luffy telah mengambil alih Pulau Egghead sebagai benteng pertahanannya. Kita tidak akan tahu bagaimana reaksi Luffy jika nanti melihat berita tentang kakeknya yang menghilang. Terlebih lagi kasus ini melibatkan Yonko Kurohige yang memiliki kenangan yang kelam terhadap apa yang terjadi kepada almarhum Ace. Namun saat ini Luffy memiliki masalah yang cukup serius. Dia telah terjebak di Pulau Egghead di mana perang besar akan terjadi di sana. Di panel terakhir, kita melihat bahwa ratusan kapal armada besar angkatan laut telah tiba di Pulau Egghead dan menunggu perintah untuk memulai Buster Call.